Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 partai mini Gambit balasan Albin menang hitam. Sekarang kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1943. Putih dipegang oleh Fritz Samis dan hitam oleh Antonio Angel Medina Garcia. D4, D5, C4, E5. Ini adalah gambit balasan Albin. Putih pukul bidak, langkah terbaik. Hitam maju bidak, B4, D4 juga langkah terbaik. Kuda F3 mengancam bidak D4. Kuda C6 melindungi bidak. Kuda B D2. Gajah E6 pengimbang buah dan menekan bidak C4. Bidak G3 rencana putih, pianseto gajahnya ke G2. Menteri D7 untuk mengembangkan benteng baris belakang dan menekan peta H3. Gajah G2, kuda G E7, putih rokade, hitam kuda G6 menambah tekan terhadap bidak E5. Bidak maju A3, persiapan penyerbuan di sayap menteri hitam. Gajah E7 pengimbang buah dan mempersiapkan rokade untuk hitam. Bidak B4 mulai melakukan serangan di sayap menteri. Hitam rokade panjang. Di sini hitam melakukan langkah yang kurang kuat. Lebih baik di sini tadi langkah hitam rokade pendek. Sebab kalau dia rokade panjang, sementara putih sudah menyerbu di sayap menteri, tentu berbahaya untuk hitam. Nah, setelah rokade pendek, gajah B2, benteng A D8, menteri C2, kuda pukul bidak E5, bidak maju B4, B5 mengancam kuda, kuda skak, kuda pukul kuda, kuda A5, dan keadaan masih tetap berimbang. Sekarang kita kembali ke partai. Di sini hitam rokade panjang, putih gajah B2 menambah tekan terhadap bidak di D4. Gajah H3 mengajak pertukaran gajah. Bidak maju B5 mengancam kuda. Kuda pukul bidak E5. Menteri A4. Nah, sahabat catur, kalau tadi hitam melakukan langkah salah sehingga posisi putih lebih unggul, tapi dengan menteri A4
putih yang melakukan langkah lemah, sehingga posisi tadinya unggul sekarang kembali draw. Seharusnya di sini tadi langkah terbaik dari putih, gajah pukul bidak, gajah pukul gajah, raja pukul gajah, gajah F6, bidak maju E3, dan posisi masih tetap putih lebih unggul. Sekarang kita kembali ke partai. Di sini menteri A4, sehingga posisi yang tadi yang unggul sekarang menjadi berimbang kembali. Hitam, gajah pukul gajah, raja pukul gajah, kuda pukul kuda, bidak pukul kuda, gajah C5, benteng A D1, menteri F5, kuda B3 untuk membuka jalan benteng dan menambah tekanan terhadap bidak D4, benteng D6, kuda kembali ke D3, D2. Di sini putih melakukan blunder yang fatal. Lebih baik di sini benteng gajah C1, bidak H5, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, bidak maju H4, dan posisi tetap berimbang. Kita kembali ke partai. Di sini kuda D2, hitam skak dengan kuda ke F4, bidak pukul, benteng A6. Sampai di sini putih menyerah sebab ancaman emat 3 langkah tak bisa dihindar lagi. Misalkan benteng E1, menteri skak, raja lari, benteng skak G6, raja terpaksa H1, dan menteri skak mat di G2. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1947, putih dipegang oleh Hans-Georg Elsas dan hitam oleh William Ernst. D4, D5, C4, E5, D pukul E, bidak maju D4, kuda F3, kuda C6, kuda B D2, bidak maju F6, langsung menyerang bidak di E5, bidak pukul bidak, menteri pukul bidak, bidak G3 untuk membuka jalan gajah, gajah G4, gajah G2,
hitam rokade panjang, bidak A3, persiapan serangan di sayap menteri, bidak maju untuk membuka lajur E, putih rokade, bidak pukul bidak, menteri pukul bidak, kuda D4 mengancam menteri. Di sini sebenarnya langkah yang lebih baik untuk hitam, gajah E7. Nah, di sini menteri E5. Dan ini juga langkah lemah dari putih. Hitam kuda D4 itu adalah langkah lemah. Dan putih menghadapi dengan langkah lemah. Seharusnya di sini tadi menteri E3, raja lari, kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, benteng E1, benteng kembali ke D8, kuda F3, dan posisi putih tetap lebih unggul dengan kemenangan satu bidak dan juga penyerangan. Kita kembali ke partai. Tapi di sini langkah salah hitam kuda D4 dijawab oleh putih dengan langkah yang salah menteri E5. Sehingga di sini hitam gajah pukul kuda, menteri. Sampai di sini putih menyerah. Sebab kalau partai dilanjutkan, menteri pukul menteri, karena menteri terancam maka dia wajib pukul, dan putih skak dulu, raja terpaksa lari, skak lagi, raja ambil, dan baru pukul menteri di F6, dan putih sudah kalah satu perwira. Itu sebabnya tadi putih menyerah. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1948. Putih dipegang oleh Molt dan hitam oleh Paul Schlenker. D4, D5, C4, E5, D pukul E, bidak maju D4, kuda F3, kuda C6, bidak E3, gajah skak, tutup pakai gajah, bidak pukul bidak, putih, bidak F pukul bidak, gajah F5, bidak A3 macam gajah, gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, menteri E7, menekan bidak E5, bidak maju E4, gajah G6, menteri A4, hitam rokade, benteng D1, bidak maju F6,
Putih tidak maju E6. Di sini putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini gajah E2, bidak pukul bidak, benteng C1, raja B8, bidak maju, kuda D4, dan posisi tidak terlalu jelek untuk putih. Kita kembali ke partai. Di sini putih bidak maju E6, menteri pukul bidak, bidak maju B4, mulai melakukan serang di sayap menteri. Gajah pukul bidak, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda skak, gajah tutup, kuda A6, kuda D2 mengancam menteri, menteri pukul bidak, mengancam benteng, benteng lari ke E1, kuda G4, gajah F3 mengancam menteri, benteng A E8 skak. Sampai di sini putih menyerah sebab mat 2 langkah tidak bisa dihindari lagi. Misalkan tutup pakai gajah, benteng pukul skak, kuda pukul benteng, menteri pukul kuda skak mat. Ya sobat catur, itu tadi 3 partai gambit balasan albin menang hitam. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Puzzle kita kali ini temanya clear of square atau mengosongkan petak. Silakan Anda cari langkah terbaik dari hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengipinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.